Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, sudah dengar ya. Baik, langsung kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Untuk pertemuan kita kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13 terlebih dahulu ya. Sebentar ini saya sekalian save dulu. Oke, di sini kita meneruskan yang pertemuan kemarin, di mana kemarin itu adalah IDEF, saya lupa 0 atau 3 ya. Kita masuk ke IDEF 1. Nah, ini untuk tujuannya sama ya, untuk kita memahami bagaimana informasi dan enterprise ini dimodelkan dengan metode IDEF 1. Nah, untuk pendahuluannya, ini kita lihat di sini. Jadi, menurut dari beberapa ahli, selain kita menggunakan kerangka kerja ya untuk pemodelan seperti Cimosa ini, setelah function view, maka pemodelan ini dilakukan untuk di bagian information view-nya saja, seperti itu. Nah, ADIP 1 ini itu masuknya ke dalam yang namanya information modeling ya, yang ada di sini. Nah, setelah itu di bagian information view ini kita itu bisa untuk yang namanya model informasi pada enterprise itu sendiri ya. Sebentar ini kalian masukin dulu. Oke, ini belum dicek ya. Oke, jadi untuk isinya tuh lebih ke menyangkut dari datanya, data yang ada di perusahaan, atau satu lagi adalah database-nya di basis data ya. Nah, untuk penggunaan alatnya dalam untuk IDEF ini, karena dia masuk information modeling, maka kita gunakan yang nomor 1 atau IDEF 1 yang di samping metode IDEF yang lainnya. Karena kalau yang kita sudah bahas kemarin ya, itu jumlah metode IDEF itu ada berapa, ini bisa kita lihat di sini ya. Kebetulan mungkin di sini ada lebih dari 10 ya, dimana kalau kita bahas semuanya juga itu hampir pasti tidak mungkin juga ya, karena kita memilih dari yang prioritasnya tadi yaitu 3, dari 0, 1, dan 3 saja, seperti itu. Nah, di IDEF 1 itu sendiri, kalau kita lihat di sini ya, bagian dari metode IDEF salah satunya itu adalah untuk menganalisis ya, dan memodelkan struktur dan semantik informasi yang ada di dalam suatu enterprise ya. Jadi dengan tujuannya itu adalah kita pertama itu bisa untuk mengidentifikasi ya informasi yang dikelola dalam sistem baik secara otomatis ataupun manual oleh si SDM itu sendiri ya. Informasi yang dikelola dalam sistem kan ibaratnya apakah ada aliran data dari divisi 1 ke divisi 2 itu bisa bisa dikelola dengan baik juga ya. Nah, yang kedua adalah bisa untuk mengidentifikasi bagaimana aturannya atau rules-nya ya, pengelolaan informasi itu dilakukan. Ya. Yang ketiga adalah kita mencari kekurangannya yang ada dalam pengelolaan informasi yang saat ini ya, apa yang disebut sebagai as-is analysis. Jadi kalau untuk pengelolaan informasi kan ibaratnya kita mencari kenapa kekurangannya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa perbaiki masalah yang sudah terjadi ya. Nah, baru yang keempat itu kita menentukan spesifikasi bagaimana informasi itu akan dilakukan ya. Kalau menentukan spek itu kita menggunakan namanya to be model seperti ini. Nah, baru berikutnya di konsep dasar metode IDEF 1 ini menurut dari beberapa ahli ya, di mana karena dia masuk ke dalam informasi modeling, maka dia memodelkan sistem informasi dalam suatu enterprise dengan menggunakan 2 building block dasar. Jadi ada 2 ya untuk di sini. Ibaratnya kayak kita misalkan membangun suatu kerangka atau struktur di mana rumahnya itu adalah penyangga, ada tembok sama ada landasannya gitu. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama entitas, yang kedua adalah relasi atau relationship. Jadi mungkin hampir mirip seperti DFD juga ya, di mana ada 2 yang di antara 3 tersebut
Kalau entitas di sini itu lebih ke menunjukkan informasi yang dikelola dalam sistem. Ya. Nah, sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah key attribute, yang kedua adalah non-key attribute. Nah, itu entitasnya. Kalau yang relasi atau relationship itu menunjukkan hubungan antar entitas. Nah, makanya di sini kalau pembuatan metode edit 1 minimal ya kita butuh dua entitas yang terlibat ya. Baru berikutnya adalah kita masuk ke bagian information modeling metode ya, dimana kalau di sini notasi yang digunakan berupa namanya kotak ya, dimana satu kotak ini itu terdiri dari beberapa elemen. Ada yang disebut entity class label yang penamaan si kelas tersebut ya. Lalu ada relation class ya, itu hubungan antar entitas tadi. Nah, ada juga untuk relation class label ya, penamaan si relasi tadi. Lalu ada entity class box ya, yang dimana itu bentuknya adalah kotak. Yang kedua lagi adalah key class sama non key attribute class ya. Itu kalau misalkan kita menentukan dua atribut kunci ini apakah key attribute atau non key attribute. Yang sini bisa kita lihat secara standarnya seperti ini. Nah, minimal harus terlibat dua entitas. Nah, baru setelah itu ada hubungan antar atributnya yang mirip dengan dari entity relationship diagram atau disebut sebagai ERD ya. Jadi ada one to many, ada one to one, ada many to many, bahkan sampai dengan many to one. Ya, jadi itu disesuaikan dengan penggunaan di masing-masing entitas tadi. Tentunya di dalam kotak itu ada namanya class attribute sama class entity. Nah, untuk tahapan pemodelannya mungkin di sini ada 5 tahap ya. Jadi yang pertama itu tahap 0. Itu adalah tahap menentukan konteks settingnya terlebih dahulu ya. Jadi di mana tujuan dan pemodelan yang akan dilakukan itu harus ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahap 1 ya, itu tahapan untuk menentukan kelas-kelas entitas yang ada dalam sistem pada tahap 0. Nah, baru yang ketiga, tahap 2, tahapan untuk menentukan relasi yang terjadi antar entitas. Yang keempat, baru menentukan atribut kunci dari setiap kelas entitas yang ada. Dan terakhir, itu tahapan untuk menentukan atribut non-key. Ya, jadi yang sebelumnya ada atribut key, yang terakhir ada atribut non-key-nya dari kelas entitas yang ada. Nah, ini bisa kita lihat terlebih dahulu ya, kalau kita lihat di sini. Oke, tahapan ini dilakukan secara iteratif dan siklis yang nanti akan kita bahas lebih mendalam di slide berikutnya. Dan untuk siklus aktivitas ini itu dilakukan ada 3 cycle. Yang pertama adalah data collection, yang kedua validation, yang ketiga adalah acceptance review cycle. Nah, contoh ini kita untuk pembuatan pembelian material terlebih dahulu ya. Material yang digunakan itu apa aja, di mana tahap 0-nya adalah tentunya pasti mulai dari namanya project plan, source material, sama order convention ya. Ini mungkin ada 3 dan itu dipecah menjadi beberapa sub proses lagi. Jadi yang satu ada 4, yang kedua itu ada 3 seperti itu. Nah, baru di tahap 0 ini tentunya kita sama kayak tadi ya, menentukan konteks setting di mana tujuan dan rekomendasi ini yang akan dilakukan itu ditetapkan. Jadi ini dibuat seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi sumber log materialnya itu apa saja. Di mana ini kita lihat mungkin ada beberapa penamaan log material di sini, standarnya mungkin beda-beda ya. Jadi bisa berupa SM1 sampai dengan SM6, lalu deskripsi material, nama materialnya itu apa, sampai dengan receive from-nya itu dari siapa gitu. Apakah dari buyer atau misalkan dari prosedur manual, itu kita harus tulis di sini. Karena biasanya kalau untuk apa namanya untuk
disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing ya. Karena kenapa dengan adanya source material log ini itu bisa kita rekap untuk kebutuhan misalkan administrasi atau misalkan untuk kebutuhan analisis lebih mendalam. Menunjukkan spesial khusus. Nah, sisanya adalah sama, jadi ada author, lalu notes project sampai dengan tanggal. Itu masih di tahap 0, jadi dibuatnya seperti ini ya, karena di sini kita menentukan namanya context setting ya. Nah, baru yang kedua, tahap 1 adalah identifikasi kelas entitas dapat dilihat di bahan bantu tersebut ya. Nah, tadi satu ini kan entitas itu ada entitas itu kan ada berupa engineer, buyer, pembeli, sama inspektor. Lalu dari sini masuk ke dalam entity class namanya employee ya. Employee ini kan ibaratnya seperti pekerja lah gitu. Dimana di situ kan ada biodata berupa namanya siapa, lalu seperti itu. Biasanya employee ini mungkin lebih ke penomoran seperti nomor induk karyawan ya. Nah, jadi kalau di sini entitas itu dan contoh di mana di sini ada inspektor, engineer, ini pasti tangible ya secara fisik orangnya gitu. Yang dapat disebut sebagai kelas entitas employee.
Nah, setelah tahap 2 ini baru dibuat seperti ini ya. Jadi untuk pembuatannya ini saya kasih gambaran dulu ya, mungkin ada contohnya nanti di mana tahap 2 di sini itu dihubungkan dari buyer requester approval sampai dengan purchase requester item. Nah, di sini dihubungkan untuk relasinya itu dinamakan apa namanya? Biasanya itu kata kerja ya. Dan itu ditentukan apakah one to many atau many to many atau one to one seperti itu. Dan di petunjuknya itu adalah kita memberikan nomornya masing-masing. Nah, ini mungkin kalau di sini yang bagian ini ya, itu biasanya harusnya dinomorkan terlebih dahulu yang sini. Nah, penomoran di sini harusnya dibedakan antara masing-masing box entitas ya. Nah, ini seperti ini. Baru di tahap ketiganya adalah kita melakukan namanya yang ada di sini ya. Tahap 3 itu adalah menentukan atribut kuncinya seperti itu. Nah, menentukan atribut kuncinya yaitu adalah di bagian yang ada di tengah di sini. Ya, jadi pembuatan ID 1 itu contoh sederhananya akan dibuatkan seperti ini. Nah, baru di tahap 4 adalah kita menambahkan atribut-atribut lain yang tidak menjadi kunci atau non-key ya. Karena di sini tahap 4 itu merupakan ekstensi dari tahap 3 untuk yang namanya merincikan model. Misalkan itu ada namanya alamat ya, jumlah pesanan dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga jadi kalau di edit 1 ini itu lebih ke bagaimana caranya dia bisa untuk mengeliminasi yang namanya proses yang tidak komplit, yang tidak presisi, yang tidak konsisten, sama yang tidak akurat. Dimana kalau ada pembuatan proses modeling itu menghindari akan adanya yang tidak memenuhi standar seperti itu. Ya, maka di sini kenapa disebutnya sebagai information modeling ya, karena dia bisa meminimalisir 4 hal tersebut. Nah, sehingga dari penutup di sini metode EDIP1 itu didasarkan pada konsep yang mirip dengan entity relationship diagram ya. Jadi kalau di RD itu kan ibaratnya kan ada satu entitas itu terdiri dari beberapa atribut ya. Atributnya itu minimal 2 ya. Dan juga harus menggunakan primary key setiap entitasnya. Nah, baru setelah itu baru kita tentukan apakah ada foreign key-nya atau tidak seperti itu. Nah, penamaan atribut itu biasanya tidak boleh dua kata terpisah. Jadi kalau misalkan ada dua kata pun minimal harus ada huruf underscore ya. Nah, lalu berikutnya penggunaan notasi yang digunakan IDF 1 ini sedikit berbeda dengan IRD. Jadi kalau di entitas itu di IDF 1 itu lebih komplit ya dibandingkan dengan yang di IRD tadi. Dan juga di sini mungkin hampir tidak ada atribut sama sekali karena yang kita gunakan itu cukup hanya dua, yaitu pertama entitas, yang kedua adalah relasi atau relationship. Karena tujuan itu adalah memodelkan komponen informasinya saja dari enterprise. Kalau misalkan mau yang lain secara informasi modeling, itu bisa aja. Jadi dia masuk EDF mana gitu. Nah, kalau misalkan kita mau fokusnya di fungsi modeling, maka kita gunakan yaitu IDF 0. Seperti itu ya untuk yang ada di pembuatan di IDF 1 ya. Karena kan ini bahasanya mungkin sebalik ya, 0, 3, baru 1 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan kerangka CIMOSA, itu diberlakukan bagaimana merangkai keterkaitan view fungsi yang kemarin ya, 0 dan 3. Tapi kan ini kan kita belum bahas ya, untuk masalah ini nanti akan kita coba nantinya sampai dengan IDF 3 tadi ya, yang kemarin dengan view informasi yang sekarang ini. Dan nanti digabungkan dengan beberapa view yang lain selain 3 edit tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita tujuan utamanya itu adalah informasi modeling, maka kita menggunakan yaitu namanya metode IDF 1 seperti itu. Ya, jadi gitu ya untuk pembahasan kita kali ini untuk di pertemuan ke-13. Nah, jadi untuk yang satu lagi ya, IDF 0 itu mungkin saya akan infokan protokol kelasnya
di mana apakah nanti ada pengganti atau misalkan tugas kamu nanti akan saya kabari mungkin minggu ini ya. Nah biar untuk pembahasan materi itu sudah selesai semua gitu. Oke. Ini kita presensi terlebih dahulu seperti biasa ya untuk di pertemuan ke-13. Oke. Yang pertama Ahmad Egi ada? Ahmad Egi Saputra. Halo? Hadir, Pak. Oke. Amalul Hawari. Amalul Hawari Syam. Oke, nggak ada ya. Randy Alfi. Hadir, Pak. Oke. Dava Rizky. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Yusuf Abdurrahman Elfak. Mic-nya nyala nggak? Sorry. Halo? Oh, kayaknya bermasalah ya Yusuf. Mic-nya ya. Coba di via chat coba ya, via chat Google Meet itu. Oke, berikutnya Laila Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Oke, Yusuf ada ya. Pak, mohon maaf, Amalul ada, Pak. Amalul ada ya. Oke. Oke, berikutnya Fioren. Hadir, Pak. Oke. Hafizatur Rahma. Hadir, Pak. Oke. Anggia Sabila. Hadir, Pak. Oke. Mutiara. Mutiara Dikana. Sorry, mic-nya ada nggak nih, Mutiara? Halo. Halo, Mutiara. Mic-nya bisa di-on dulu. Kita lindungi dulu ya, Yusufnya coba. Oke. Halo, Mutiara Dikana ada nggak? Coba via chat dulu ya. Oke, ada ya, Mutiara Dikana ada. Muhammad Isa ada? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raken? Hadir, Pak. Oke. Fadilah? Hadir, Pak. Oke. Arif Akbar? Hadir, Pak. Oke. Agra Armando? Hadir, Pak. Oke. Diah Ayu? Hadir, Pak. Oke. Anindya? Oke. Rizky Farel? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Jonathan? Hadir, Pak. Oke. Dina Ninda? Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi? Hadir, Pak. Oke. Olivia? Hadir, Pak. Oke. Melati? Hadir, Pak. Oke. Vanessa? Ya udah tadi, Mutiara udah disini. Vanessa Januarita? Oke, nggak ada ya. Elma Fitriani? Hadir, Pak. Oke. Maisy Susila? Hadir, Pak. Sorry, Maisy Susila ada nggak? Sorry. Oh ya, oke ada ya. Vicky Maulana? Hadir, Pak. Oke. Udah semua ya? Untuk ini. Oh sorry. Ya gimana Olivia? Bapak
Mohon maaf Pak, tadi saya mau izin konfirmasi. Tadi waktu kelas e-bisnis, saya ada kendala jaringan jadi nggak keikut pas absen Pak. Nah, oh tadi harusnya ini ya, kalau misalkan kendala jaringan pun, kan kalau misalnya online pun ya, Iya Pak, tapi tadi udah dibantu konfirmasi sama Vicky, jadi saya mau konfirmasi ulang aja Pak. Terima kasih iya. Pak. Tapi ya itu tadi apa namanya, kalau misalkan apa ya, kalau saya absen satu-satu, ya ini tadi mau nggak mau kalau misalkan ada yang nggak kejawab, ya udah berarti nggak dianggap nggak masuk gitu. Itu ya, Olive ya. Iya Pak, baik Pak. Sorry, ini satu lagi Vanessa Jenarita ada nggak nih? Sorry. Maaf Bapak, hadir Bapak. Oke, berarti udah semua ya untuk kelas sistem kelas kali ini. Oh ya, jadi jangan lupa juga ya untuk mengerjakan tugas besar kelompok itu dilihat lagi ya tanggal deadline-nya, apa namanya, jangan sampai salah tanggal ya untuk pengumpulannya. Ya syukur-syukur apa namanya untuk pengerjaan itu sudah beres gitu sebelumnya gitu. Nanti mungkin akan saya buka untuk uploadnya ya, upload tugas besarnya mungkin kalau nggak H-1 mungkin H-3 seperti itu ya, jadi nanti bisa dilihat cek masing-masing di GCF itu. Dan untuk aturnya cukup ini aja ya, ketua kelompoknya saja gitu, jadi bukan semua kelompok, semua anggotanya itu upload semua gitu, jadi cukup hanya ketua kelompoknya saja. Oke, mungkin karena saya ada kegiatan yang lainnya juga, untuk hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jadi untuk kuliah kita hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.